Bab 5 itu kesimpulan dan saran. Kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, yang mana yang betul? Simpulankah apa kesimpulan? Nah, saya tidak berani menjawab ya. karena ini masalah bahasa ya. Kalau saya kebiasaannya umumnya orang menulisnya kesimpulan dan saran. Sebenarnya ada bedanya itu dari segi kebahasaan ya. Tapi saya tidak berani membahas itu karena di bawah jangkauan saya membahasnya ya. Jadi kesimpulan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pada dasarnya menjawab secara singkat rumusan masalah. Jadi untuk menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian. Kenapa atau? Masih ingat Bapak Ibu kenapa jadi ini pakai atau? Karena jumlah poin pada rumusan masalah itu sama dengan jumlah poin pada tujuan penelitian. Ya, ditonton lagi ya videonya ya pada saat bab 1 itu. Jadi rumusan masalah itu bersesuaian dengan tujuan. Ya, selalu bersesuaian dengan tujuan. Tetapi untuk karya tulis secara umum, itu biasanya mereka menyebutkan bahwa kesimpulan itu menjawab rumusan masalah. Itu ya, rumusan masalah. Tetapi dalam redaksi ini saya menuliskan atau tujuan penelitian. Jadi yang paling benar itu kesimpulan itu adalah menjawab rumusan masalah. Walaupun kalau misalkan menjawab tujuan penelitian juga benar sebenarnya. Tapi yang kebanyakan orang berpendapat bahwa kesimpulan harus menjawab rumusan masalah. Gitu ya. Jadi kalau rumusan masalahnya 1, ya 1. Kesimpulannya kalau rumusan masalahnya 3, ya 3 gitu ya. Nanti kalau misalkan ada anak-anaknya penjelasannya berarti pakai poin aja A, B, C boleh gitu ya. Itu boleh. Kalau untuk memperjelas. Ya. Nah, jadi penelitian, jadi ini penelitiannya 2, simpulannya maka tujuannya apa? Kesimpulannya juga 2 gitu ya. Paparan kesimpulan biasanya berupa beberapa kesimpulan yang sejalan atau berurutan dengan rumusan masalah atau tim. Jawaban tidak saja berupa hasil tetapi berisi juga produk produk dan proses. Jadi itu maksudnya kita menyebutkan juga nanti hasilnya. Ya, hasilnya berapa persen, sekian persen atau berapa persen gitu ya. Ini contohnya ya, contohnya. Jika pertanyaan penelitian yang dikemukakan pada rumusan masalah, jadi ini berkaitan dengan rumusan masalah, apakah cooperative learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat diperoleh melalui tes penguasaan materi. Nah ini ya, jadi kesimpulannya pada saat membuat redaksi kesimpulannya adalah strategi yang ini cooperative learning dapat meningkatkan, itu kesimpulannya ya. Nah, strategi yang warna kuning ini ya. Jadi strategi dan metode yang membuat cooperative learning berhasil meningkatkan. Nah ini ya, ini. Nanti ada contohnya pada Microsoft Word ya. Kemudian saran, berkaitan dengan saran. Saran diperlukan apabila hasil penelitian menyangkut pendukung bagian lain sekolah ya. Atau menyangkut sistem yang lebih luas dari sekedar kelas. Misalnya menghendaki adanya perubahan pengaturan jadwal di sekolah, peningkatan keterampilan guru, mengajar, dan lain-lain. Jadi kecenderungannya saran ini isinya adalah yang di luar kelas kita. Jadi aspek yang berada di luar kelas, ya itu saran. PTK bersifat kontekstual sehingga pemberian saran sebenarnya kurang bermanfaat. Itu apa maksudnya? Jadi sebenarnya di PTK itu tidak ada saran tidak jadi masalah sebenarnya ya. Jadi kita hanya kesimpulan saja boleh di dalam PTK ya. Karena saran itu biasanya kecenderungannya berkaitan dengan orang lain, sedangkan PTK itu kan berkaitan dengan kita saja ya, dengan kita dan observer kita dan siswa kita saja. Jadi tidak tergantung pada orang lain. Jadi jangan memberikan saran tentang perlunya PTK untuk diteruskan atau diperluas. Ya, karena ini kurang relevan. Ya, kurang relevan. Kadang-kadang kan penelitian ini perlu diperluas, perlu dilanjutkan karena kurang relevan. Karena nanti tahun depan siswanya beda lagi. Gitu ya. Beda lagi dan tidak reliable ya gitu ya, tidak reliable. Nah, sekarang kita lihat contohnya yang di Microsoft Word ya. Microsoft Word. Nah, ini kesimpulan ya contohnya. Jadi kesimpulan tadi menjawab rumusan masalah. Nah ini berdasarkan jadi analisis terhadap data hasil penelitian tindakan kelas ini. Jadi ini
sangat bagus memulai kalimat dengan ini ya, memulai paragraf dengan kalimat ini ya. Berdasarkan analisis terhadap data hasil penelitian tindakan kekerasan dapat disimpulkan bahwa penerapan apa gitu ya. Ini saya kosongi sengaja nanti supaya penerapan apa, penerapan model berkaitan dengan model pembelajaran. Kalau berkaitan dengan media dapat disimpulkan bahwa penggunaan gitu ya. Nah ini kalau dalam hal ini contoh saya adalah penerapan model latihan inquiry dapat meningkatkan keberanian siswa untuk mengutarakan gagasan dan mengajukan pertanyaan dalam proses pembelajaran apa gitu ya, pembelajaran matematika tuliskan gitu ya, kelas berapa dituliskan di sini ya, tahun pelajaran apa ya. Nah ini ya, jadi ini redaksi awalnya seperti itu ya, redaksi awalnya. Peningkatan keberanian siswa untuk mengutarakan gagasan dan mengajukan pertanyaan dalam proses pembelajaran tinggi. Jadi ini tinggi misalkan gitu ya. Karena ada tadi kategorinya sedang, cukup, baik, tinggi, sangat tinggi itu ya. Ya. Karena telah mencapai kriteria atau indikator kebersihan yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari hal-hal sebagai berikut. Nah, ini ya. Jadi ini penjelasannya. Jadi kesimpulannya hanya satu ini saja tadi ya, dapat meningkatkan ini tadi. Ya. Ini anak-anaknya dari kesimpulan tadi. Ya. Anak-anak ini kesimpulan yang berupa Y tadi kan ya, parabel Y menjawab untuk Y ya. Keberhasilan X untuk meningkatkan Y ya. Yang ini. Nah, kita jelaskan di sini. Misalkan ini poinnya A. Siswa yang mampu mengutarakan gagasan ya, ini meningkatnya, ini maksudnya kriterianya sedang, itu ketinggalan saya. Siswa yang mampu mengutarakan gagasan memenuhi kriteria sedang misalkan gitu ya, memenuhi kriteria, saya lupa nih, kriteria sedang yaitu berapa persen gitu ya, berapa persen gini ya. Tuliskan di sini berapa persen ya. Meskipun belum, ini pada saat ini belum, contohnya belum memenuhi indikator keberhasilan. Misalkan keberhasilannya kita dalam kriteria tinggi ya. Nah, ini ya. Tetapi dari segi kuantitas mengalami peningkatan. Jadi kan tadi indikator keberhasilannya, misalkan ini tadi contohnya, ini kan hasilnya dia sedang. Sedangkan kita indikator kinerja kita itu tinggi yang kita harapkan. Nah, jadi kita beri alasan sini. Tetapi ternyata dia meningkat dibandingkan sebelum ada tindakan. Ya, jadi mengalami peningkatan. Itu ya, jadi poin A. Kemudian poin B-nya, frekuensi siswa yang bertanya tinggi. Jadi ini tinggi ya. Nah, karena melampaui kriteria yang telah ditetapkan, yaitu berapa persen ya. Kita tulis. Jadi ini mirip dengan yang A. Begitu juga dengan yang C ya. Nah, dan seterusnya. Jadi ini kebetulan contoh ini sebenarnya kesimpulannya satu macam saja. Cuman anak-anaknya ada nih, anak dari kesimpulannya. Nah, kemudian untuk saran sebenarnya apa tadi, seperti yang di PowerPoint tadi, tidak terlalu wajib untuk PTK. Nah, ini contohnya misalkan walaupun ada ini contohnya. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang peneliti laksanakan dapat dikemukakan saran-saran yang bermanfaat bagi peningkatan PBM selanjutnya. Jadi ini utamanya bagi proses belajar mengajar ya, peningkatan proses belajar mengajar. Pembelajaran matematika hendaknya bervariasi karena kan ini tadi kita menerapkan model latihan inquiry tadi kan berkaitan dengan model pembelajaran yang lain. Apakah hanya pembelajarannya itu ceramah saja, jadi cenderung monoton misalkan seperti itu ya. Jadi perlu lagi gitu ya untuk berikutnya. Utamanya ini kan sarannya untuk pribadi kita sendiri ya, guru. Kemudian yang B, agar kegiatan pembelajaran dapat berhasil dengan baik, maka guru hendaknya selalu aktif dalam melibatkan. Jadi ini berkaitan dengan untuk meningkatkan tadi, ya, meningkatkan
keterampilan siswa dalam mengemukakan gagasan dan mengutamakan gagasan dan mengutarakan pertanyaan. Nah itu ya, kesimpulan sedikitnya aja, sederhana aja. Biasanya 1 halaman saja ya untuk kesimpulan. Demikian saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.